Biar kelihatan. Ya, silakan terus. Awalnya saya tadi dari ceritakan istri saya mendengarkan khotbah Ustadz Mansur di Masjid Atin. Kemudian saya coba ikuti apa yang telah disampaikan Ustadz Mansur. Alhamdulillah, istri saya ajak, dia mau. Keluarga saya, anak-anak saya terutama juga mau ikut bersedekah. Dan alhamdulillah ada hasilnya, Ustaz. Subhanallah. Dan yang paling saya inginkan tadi, Ustaz, mau sedekahkan mobil buat pesantren yatim piatu Ustaz Mansur. Subhanallah. Tapi belum ada ikhlas dari istri saya dan keluarga saya. Saya mohon doa kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di sini dan pada pemirsa supaya istri saya dan keluarga saya ikhlas untuk mensedekahkan mobil yang sudah saya niatkan untuk pesantren Mansur. Saya pikir hanya itu ya, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, emang nih ilmu kita ini jangan kata orang yang kagak ngerti ya, orang yang nggak ngerti ini mah. Kan saya mah Ustadz bodoh ya, Ustadz kagak paham lah ilmunya, cetek bener nih, ilmu yang berdiri di atas keyakinan. Ini banyak juga, tidak sedikit ustadz-ustadz yang pada pinter itu emang kagak sepaham sama kita punya cara sedekah. Dan ini wajar-wajar saja gitu. Tapi memang saya cukup sedih gitu ya ketika kemudian ada banyak khotib Jumat gitu mengkritisi acara ini dari sisi konten. Contoh, kita pernah cerita tentang ada orang yang sedekah kasbon. Nah itu diomonginnya di sholat Jumat. Sholat Jumat kan satu event yang kita nggak bisa tanya jawab kan gitu. Dia cerita, masa maksain bener utang, maksain bener sedekah sampai ngutang-ngutang. Nah emang cara ini emang cara tidak lazim. Ketika kita nggak punya duit, tinggal sedikit, duit kita malah kita bagi sama orang. Mobil kita satu-satunya kayak Pak Toto gitu, emang juga siapa nggak bakal nerima gitu. Orang dekat Pak Toto sendiri, istri kan, alhamdulillah sih kalau saya lihat dari wajahnya, dari kalimatnya, ini tinggal nunggu waktu lah. Insya Allah dia bakalan ikhlas ya. Bayangin susah-susah kita ngumpulin duit dari gajian, seperak, 2 perak. Setahun ngumpul bagi orang lain. Emang kalau kita tanya sama otak, di mana ceritanya orang kita ngumpulin kok buat orang lain. Lah tapi yang begitu itulah yang al-mukhtar, yang dipilih sama Allah. Kita mundur sedikit tapi buat majunya 10 langkah gitu. Kalau saya sih demen banget. Orang kalau mau mancing aja kan nembak ke belakang dulu dia, baru ke depan. Nggak bisa langsung begini aja, belakang dulu, baru ke depan gitu. Nah, saya menyeru kepada Indonesia, jajalah sedekah-sedekah yang memang di luar gitu ya. Ya sekali-sekali menurut saya tuh diinjak sampai 0, boleh juga tuh. Sekali-sekali lah. Ustaz kan nggak boleh itu sedekah sampai 0. Nanti buat anak-anak kita gimana? Yang nggak boleh itu udah sakratul maut. Kalau udah sakratul maut, maka sepertiga itu kata Rasulullah udah kebanyakan. Tapi lagi gagah mah, jajal aja gitu. Kayak kemarin siapa? Haji Farid ya. Terus ada ibu yang di Bintaro. Jajal kita tenteng anak-anak kita bawa gembolan doang. Kemudian berdiri di depan istana kita bicara. Rumah, engkau tidak akan pernah bisa menyelamatkan saya, istri dan anak-anak saya. Malah nyusahin saya, istri dan anak-anak saya ketika kami nanti masuk neraka. Masuk kuburan, ditanya segala macam. Rumah ini kalau kami tidak bisa bertanggungjawabkan, mati kami. Mendingan kami sedekahkan saja engkau. Supaya Allah menyelamatkan saya. Terus tinggal di mana? Percaya omongan saya. Bumi Allah ini luas. Allah akan kasih. Nah yang begini-gini emang sekali-sekali emang kita kudu gitu. Sekarang saya kasih tahu ya. Anak kita masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi nih. Terus dokter buka maskernya.
bicara sama kita, Pak, anak bapak mau tidak mau 1 kali 24 jam harus dioperasi, ya. Sambil nepak kita punya pundak. Dia nggak mau tahu tuh kita punya duit apa enggak, mau nyari kemana duitnya, mau ngutang kemana. Dan memang kita sebagai bapak, sebagai ibu, pasti kita bela-belain. Ngutang-ngutang pun kita lakonin. Istilah orang Betawi mah kita jual kolor juga kita. Kenapa kalau petunjuk manusia kita redo berhutang? Buat Allah tuh kita nggak redo. Nah, tentu saja saya bilang, kalau kita utang 100 juta buat masjid, ya lu blow on namanya. Gede tering gitu kan. Tapi kalau cuman kayak orang datang, ya kan, minjem duit bangsa 100-200 buat anaknya yang mau dikeluarin dari sekolahan. Nah 100-200 ini kan kebedak sama kita nih. Cuman lagi nggak megang nih. Ketika lagi nggak megang, ya kita ngejalok saja. Kalau yang begini ini mah namanya masuk akal, bos. Emang saya tidak mengajarkan berutanglah 1 miliar, bangun 10 masjid. Ini mau blow on. Kita jadi utang 1 miliar. Nggak begitu ceritanya gitu loh. Kalau misalkan ada pengurus masjid datang, ini kelihatannya Pak kita butuh teralis nih sama butuh jendela Pak. Kita ada duit nih, bangsanya ada duit nih, cuman hari ini kita nggak megang. Tapi kalau kita kagak sosor nih, ya kagak sambut nih tawaran jendela sama teralis, diambil orang nih. Kita maju aja ke tukang teralis, maju aja ke tukang jendela, kita bilang sama dia, percaya sama saya nggak? Oh percaya Pak Haji, kalau percaya kirim dah, kirim. Insya Allah ntar saya yang bayar. Begitu. Lagian emangnya mati orang sedekah mobil? Kan nggak mati. Lah kali sedekah mobil dia kagak makan? Kan enggak. Ketika tidak itu, Allah betul-betul melihat ini sebagai pertaruhan kita yang luar biasa. Ustaz, masalahnya kan mobil ini kredit. Apalagi masih kredit, cakep banget. Cakep, emangnya kita nggak mau ditolongin oleh Allah supaya dapat mobil yang nggak pakai kredit? Iya kan, bebannya kita pindahin, kita kasih ke Allah, kita kasih tahu Allah. Ya Allah asal tahu nih ya, saya sedekah mobil ini masih kredit nih. Tolong dan kau bikin saya jadi punya banyak rezeki. Nah kembali ke tema kita tentang jodoh. Buat saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, harus begini ya. Kita kan nih ngayun ya. Kita bukan langsung hitung-hitungan sedekah kan. Kemarin kita belajar tentang pertaubatan. Ya kan? Kenapa sih lantai ini basah? Ya? Ada airnya. Kan nggak mati-mati dia ada air dan basah kan? Ada sebabnya apa? Ada paralon yang bocor, ya kan? Ada genteng yang bocor, ada karpet yang rusak, karpet atas itu apa namanya itu? Talang gitu yang bocor. Itu dulu diteliti. Ternyata sebab dia nggak punya jodoh tuh, satu dia pernah nyakitin orang. Orang itu berdoa. Salah satu buah doanya kita nggak dapat jodoh. Ada lagi barangkali kita nyakitin orang tua kita. Bisa kan? Kita kebanyakan makan duit haram. Akhirnya orang nggak dijauhin kita sama jodoh kita. Atau kita berzina. Yang membuat kita patah rezeki di urusan jodoh. Bisa tuh. Ada orang yang demennya tuh setubuh sama yang bukan muhrimnya, yang bukan istrinya, bukan suaminya. Wah itu emang perkaranya panjang tuh. Kalau Allah kemudian cabut yang halal, wah nggak bakal ketemu itu yang halal. Nah setelah sebab-sebab seperti yang episode-episode sebelumnya diteliti, teliti juga sebab dari persoalan-persoalan yang wajibnya. Pak jangan salah ya. Kita orang kagak tahajud aja, itu urusan emang jadi berat. Salah satu urusan beratnya itu bisa jadi di urusan jodoh. Bisa. Nanti deh ya, besok coba kita bahas ya, urusannya apa tuh. Kita kagak tahajud, ya kita kagak sholat sunnah, tapi kita kemudian tidak dapat jodoh. Iya.